Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membawakan materi dari Finite State Automation. Perkenalkan, nama saya Manfaat Rizky dengan NIM 240301501. Di sini Finite State Automata atau biasa disebut FSA itu adalah model matematika komputasi yang terdiri dari sejumlah state atau keadaan yang terbatas dan transisi antar state tersebut itu berdasarkan dengan input yang diterima. Di sini ada ciri-cirinya itu finite state automata itu tidak memiliki memori penyimpanan yang hanya digunakan hanya saat mengingat state yang digunakan saat ini. Terus digunakan untuk mengenali pola atau pattern matching atau desain logika sekuensial. Terus contoh di dunia nyatanya itu ada mesin penyulut otomatis atau vending machine, terus ada lampu lalu lintas dan turnstile atau pintu putar. Jadi di sini ada 5 komponen utama dari FSA atau biasa disebut dengan tuple. Di sini key sebagai himpunan state, terus ada simbol input, yang dimana simbol input ini himpunan simbol. Terus ada fungsi transisi dan ada state awal sama state akhir. Terus di sini ada jenis dari FSA. Yang pertama itu ada DFA atau Deterministic Finite Automata. DFA ini adalah jenis FSA yang bersifat pasti atau deterministik. Satu transisi pasti untuk setiap state dan setiap simbol inputan itu hanya tepat satu transisi ke state berikutnya, tidak ambigu. Mesin selalu tahu harus pergi ke mana, terus tanpa empty move atau tidak ada transisi yang terjadi tanpa input. Terus ada contoh tuple yang pertama ini ada key 0, input itu ada key 0, ada key 1, key 2 dan key 3. Inputannya itu ada 0 dan 1. Terus startnya itu ada di key 0 dan finishnya ada di key 3. Di sini terus ada contoh UT yang akan diterima dari tuple berikutnya, tuple sebelumnya. Jadi di sini kita akan coba praktekkan dari yang sebelumnya. Di sini ada key 0, key 1, key 2 dan key 3. Jadi di sini kita rapiin dulu sebentar. Oke, terus kita taruh inputnya, key 0 membaca 0 ke 3. Oke. Terus key 0 membaca inputan 1 ke key 1. Lalu kita baca dari key 1-nya. Key 1 ini dia menginput 0 itu ke key 3. Terus lalu ada inputan 1 ke key 2. Oke, selanjutnya ada key 2. Key 2 itu input 0 ke key 3. Terus key 2 ini input 1 ke key 1. Oke. Seterusnya ada key 3. Key 3 ini key 0-nya dia tidak input kemana-mana. Tidak, input 0-nya ini tidak kemana-mana. Terus input 1 ini dia ke key 0. Oke, jadi selanjutnya itu adalah key 0-nya kita jadiin initial state atau start. Terus finishnya itu ada di key 3. Terus kita masuk ke soal tadi. Ini adalah contoh untai yang akan diterima. Kita cek dulu. Di situ ada 10 10 10. Kita lihat ke sini step by stepnya 10 10 10. Oke, yang dimana 10 key 0 membaca 1 itu ke key 1, key 1 membaca 0 itu ke key 3, key 3 membaca 1 itu ke key 0 lagi, key 0 membaca 0 itu
adalah ke Q3 membaca 1 itu ke Q0 lagi dan balik lagi ke Q3 karena dia inputannya 0. Oke, jadi di sini diterima ya, menjadi hijau dan sesuai dengan di sini ini diterima juga. Selanjutnya ada yang ditolak. Yang ditolak ini kita akan tes lagi. Ditolak, kita ke input step closure, kita input 1 sampai 6 kali. Oke, di sini kita kayak tadi Q0 Q0 input 1 itu ke Q1, Q1 input 1 itu ke Q2, Q2 ke Q1 lagi, Q1 ke Q2 lagi, Q2 ke Q1 lagi dan seterusnya. Oke, di sini kita lihat Q2 ini ditolak. Jadi seterusnya itu ada ini ada NFA. NFA ini adalah non deterministic finite automata. Jadi NFA ini adalah salah satu jenis dari FSA lagi yang dimana hasil transisinya ini bisa bercabang atau tidak tentu. Jadi banyak kemungkinan untuk satu state atau satu simbol input bisa terdapat lebih dari satu transisi atau ke beberapa state yang berbeda, atau tidak ada transisi sama sekali. Empty move diizinkan melakukan transisi ke state lain tanpa membaca input apapun. Terus paralelisme ini dapat dibayangkan seolah-olah mesin berada di beberapa state sekaligus. Oke, di sini ada contoh tuple dari NFA. Kita buat lagi di sini. Kita buat di kita close saja, kita buat dari ulang. Di sini tetap ada Q0, Q1, Q2 dan Q3. Oke, sudah biasa dirapihin dulu. Di sini ada Q0 membaca 0 itu ke Di sini ada Q0 membaca 0 itu ke Q0 dia sendiri. Lalu Q0 membaca 1 itu ke Q1 dan Q2. Terus kita lihat dia Q1 itu input 0 membaca Q3. Terus Q1 ini membaca input 1 ke Q2. Oke, kita lihat Q2 nya sekarang. Q2 itu membaca input 0 ke Q3. Terus kita lihat Q2 nya ini membaca input 1 ke Q1. Oke, sekarang lihat Q3 nya. Q3 itu membaca input 0 itu ke Q3 sendiri. Terus Q3 membaca input 1 ke Q0. Oke. Terus kita lihat untuk startnya itu ada di Q0 dan finishnya ada di Q3. Oke, lanjut kita lihat contoh untainya di sini. Di sini ada contoh untai yang dimana kita bisa lanjutkan ke sini. Kita input lagi, kita step closure. Di sini ada 1 0 0 0 0. Oke. Di sini kita lihat stepnya. Oke. Kita baca 0 0 3 dan seterusnya karena dia looping. Dan itu udah pasti diterima karena dia ada finishnya di Q3. Selanjutnya itu ada yang ditolak. Yang ditolak ini ada
kita baca antaiannya tuh 0. Oke, nolnya ada 6. Dimana di sini dia akan nge-looping terus ke key 0. Oke, di sini jadi dia akan otomatis ditolak karena dia finishnya bukan di final step. Oke, mungkin segitu saja dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.